warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Nurul Sakinah yang akan menemani Anda untuk membahas politik terkini dalam Bisik Politik. Saksikan dunia, rasakan perubahan. Malam ini kita akan membahas tema yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat, yaitu kontradiksi penangkapan koruptor, keberanian atau motivasi politik. Sejak pelantikan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita menyaksikan serangkaian penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat korupsi. Salah satu yang paling mengejutkan adalah penangkapan Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang dikenal dekat dengan tim pemenangan Anies Baswedan. Apakah ini menjadi salah satu komitmen pemerintahan Prabowo dalam memberantas korupsi atau hanya sekadar manuver politik untuk menyingkirkan lawan? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas beberapa menit ke depan bersama kedua narasumber kita. Bersama saya di studio, kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama, kita kedatangan Saudari Erna, yaitu mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selamat datang, Erna. Terima kasih. Dan yang kedua, kita kedatangan Shania, yaitu tokoh masyarakat. Selamat datang, Shania. Selamat datang kepada kedua narasumber kita. Sebelum kita memulai membahas lebih dalam, mari kita dengarkan tanggapan mereka tentang penangkapan Tom Lembong dan koruptor lainnya pasca pelantikan Presiden Prabowo. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Saudari Erna, apa yang Anda pikirkan tentang penangkapan ini? Baik, jadi yang kita ketahui bahwa Tom Lembong ini terjerat kasus korupsi impor gula yang merugikan negara sebanyak 400 miliar. Jadi penangkapan Tom Lembong dengan para koruptor lainnya ini sangat mengejutkan masyarakat Indonesia. Dan menurut saya ini merupakan bukti nyata terhadap Pak Prabowo karena beliau langsung tancap gas untuk membasmi korupsi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kita ketahui kan korupsi di Indonesia ini seperti penyakit kronis atau penyakit yang lama. Ya, kebiasaan. Dan saya menganggap bahwa bukan saya sebenarnya, semuanya menganggap bahwa korupsi yang ada di Indonesia ini hanya dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut seperti itu. Dari pemaparan tadi, apakah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi? Oke, saya berharap bahwa ini tuh sebagai momentum bagi pemerintah untuk membasmi korupsi yang ada di Indonesia. Saya berharap ini tuh bukan hanya sekedar drama politik, tapi memang betul-betul ada upaya yang dilakukan pemerintah yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Kemudian saya sebagai mahasiswa berharap ini tuh bukan hanya sekedar pencitraan semata, tetapi memang betul-betul untuk menjadikan negara Indonesia ini lebih baik ke depan, lebih maju lagi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Saudari Shania. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda melihat penangkapan ini sebagai langkah positif dalam pemberantasan korupsi? Untuk dikatakan sebagai langkah positif, iya, dan saya setuju bahwa hal ini akan lebih baik untuk kedepannya, apalagi untuk memberantas para koruptor atau korupsi. Dan perlu kita lihat lagi apa yang ingin ditindaklanjuti oleh keputusan kasus-kasus korupsi yang lagi terjadi. Apakah memang benar terjadi atau hanya sebagai isu pemilihan atau isu belaka, yang dimana kita sebagai masyarakat sudah tidak jarang lagi mendengar kasus-kasus korupsi yang nyatanya memerlukan proses penyelidikan yang panjang yang akhirnya membuat kasus-kasus tersebut tenggelam dan hilang begitu saja. Oke, terima kasih atas tanggapannya mengenai penangkapan ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama kepada Saudari Erna, bagaimana Anda menilai transparansi proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus-kasus ini? Baik, sebagai mahasiswa, saya selalu penasaran dengan hukum yang ada di Indonesia. Tapi saya berharap bahwa hukum yang ada di Indonesia ini bersifat
adil dan transparan supaya masyarakat Indonesia bisa menilai bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia itu memang betul-betul adanya seperti itu. Oke, kalau menurut Shania sendiri, apakah proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung sudah transparan dan adil? Sebelumnya saya setuju dengan pernyataan Erna yang mengatakan bahwa perlu memastikan bahwa proses hukum yang berjalan saat ini itu adil dan transparan agar kita sebagai masyarakat percaya dengan sistem peradilan yang ada. Dan soal transparan dan adilnya proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, saya sendiri belum bisa memberikan kesimpulan karena kasus-kasus yang saat ini terungkap pada era Pak Prabowo ada yang menjadi salah satu isu utama, yaitu kasus Tom Lembong yang telah dibicarakan, yaitu kasus pengimporan gula, yang dimana dinyatakan bahwa Tom Lembong saat itu kebijakannya salah karena memberikan izin impor yang merugikan negara hingga 400 miliar. Nah, dikatakan Kejaksaan Agung mengatakan bahwa kebijakannya salah dan dibantah oleh kuasa hukum Tom Lembong, yaitu Pak Ari, yang mengatakan bahwa kalau memang kebijakannya salah, pastinya itu adalah domain dari hukum administrasi negara, yang dimana seharusnya kasus ini hanya di dalam ranah hukum saja, tidak dibawa ke ranah politik. Nah, sesuai dengan statement Pak Habib Rohman selaku Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengatakan bahwa masih sumbang siurnya atau abstraknya kasus Tom Lembong ini, diperlukanlah kejelasan dari Kejaksaan Agung agar tidak menjadi tuduhan kepada pemerintahan pada Pak Prabowo. Nah, sekali lagi saya belum bisa memberikan kesimpulan terhadap atau terkait kejelasan atas penangkapan dia adil atau transparannya Kejaksaan. Oke, terima kasih atas jawaban dari kalian berdua. Kita akan lanjut pembahasan ini di segmen berikutnya setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bisik Politik. Saksikan dunia, rasakan perubahan. Ini baru hidup. Hidup dalam mimpi, namanya juga sad boy. Mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. Bunda, makasih ya. Udah mau sabar kalau aku nakal. Selalu bikin aku ketawa pas aku lagi sedih. Bunda juga ngerawat aku kalau lagi demam. Hufagrip demam dengan kandungan paracetamol cepat dan efektif menurunkan demam anak. Terima kasih Bunda, dari anakmu yang ganteng. Hufagrip demam paracetamol, pilihan Bunda bijak. Kenalin Oka. Pekerja muda banyak pengennya. Makanya Oka pakai Wonder by BNI. Dari sewa apartemen, belanja bulanan, syukuran, update dandanan. Udah ganteng, isi e-wallet dulu biar lancar ngedate di Indie Konser. Lanjut Japanese dinner. jajan mulu. Atur keuangan dulu. Abis itu cek goals kamu. Wih, modal buka kafe kekumpul nih. Dapat keuntungan, invest deh. Wedding kapan? Ditanyain tuh. Aduh, santai, tambah aja life goalsmu. Exciting kan? Next. Dari A sampai Z, jadiin maumu. Dengan banking app baru dari BNI. Wonder by BNI. Kakak, ngapain di depan kulkas? Lagi dinginin kepala, Bu. Dinginin kepala? Habis lagi belajar gak fokus karena keganggu ketombe dan gerah. Kak, dinginin kepala dulu ya. Pakai sampo Lifebuoy anti ketombe mentol dingin. Formula 100% anti ketombe dengan milk vitamin dan mentol plus. Efektif hilangkan ketombe dan dinginkan kepala. Lifebuoy mentol dingin, baru.
Emang benar Rexona ninggalin noda di baju? Itu mitos. Noda di baju disebabkan oleh deo yang nggak ada formula anti nodanya. Rexona punya formula anti noda yang aman di baju. Jangan ragu lagi, upgrade ke Rexona. Selamat datang kembali di Bisik Politik. Saksikan dunia, rasakan perubahan. Kita kembali membahas topik yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat, yaitu kontradiksi penangkapan koruptor, keberanian atau motivasi politik. Nah, kita akan bertanya lagi kepada kedua narasumber kita yang cantik-cantik ini. Nah, bagaimana Anda melihat peran media dalam menyoroti kasus penangkapan koruptor ini? Apakah media telah memberikan informasi yang objektif dan seimbang? Pada saudari Eva, saya persilakan. Baik, peran media dalam menyoroti kasus-kasus seperti ini itu sangat penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian, namun di sini media harus berhati-hati dalam memberikan informasi. Media di sini harus memberikan informasi yang akurat dan objektif seperti itu. Tapi di sini masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan penilaian terhadap informasi yang disebarkan oleh media. Apakah informasi yang disebarkan itu memang benar adanya atau hanya hoax saja? Oke, kalau dari Shania sendiri bagaimana tanggapannya? Saya setuju dengan pernyataan Erna bahwa kita sebagai masyarakat perlu menilai dan memastikan kejelasan yang disebarkan oleh media-media terkait kasus korupsi, di mana masyarakat penting untuk memastikan alasan dan bukti yang kuat untuk menentukan apakah kasus-kasus tersebut benar terjadi. Kita sebagai masyarakat jangan termakan hoax Jadi kita harus betul-betul memastikan bahwa informasi tersebut jelas dan akurat. Nah, percaya Kak Erna bahwa penangkapan ini memiliki motivasi politik di baliknya, terutama mengingat hubungan antara Tom Lembong dan tim pemenangan Anies Baswedan. Sebenarnya penangkapan Tom Lembong ini bikin orang bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi penangkapan sedangkan belum ada bukti yang jelas. Kasusnya ini 2015. Dari 2015 dan baru terungkap saat ini. Sedangkan memang kita ketahui bahwa Tom Lembong ini bagian dari tim pemenang dari Anies Baswedan. Jadi menurut saya wajar saja kalau semisal masyarakat bertanya-tanya dan beranggapan bahwa ada motif politik di balik dari penangkapan kasus ini. Tapi sebagai mahasiswa, saya belum bisa memberikan informasi atau tanggapan yang lebih jelas seperti itu. Oke. Bagaimana menurut Shania, apakah penangkapan ini murni berdasarkan hukum atau ada motif politik di baliknya? Menurut saya sendiri, kasus-kasus ini murni berdasarkan hukum karena sesuai statement Pak Habibur Rahman yang mengatakan bahwa kasus ini seharusnya pada ranah hukum saja, tidak ke bawah ranah politik. Dan untuk dikatakan ada motif di baliknya, saya sendiri belum bisa memastikan karena kita sebagai masyarakat perlu memastikan kembali apakah ada alasan dan bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa ada motif di baliknya. Oke, sejauh mana Anda percaya bahwa tindakan hukum terhadap tokoh-tokoh politik dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia? Saya percaya jika para tokoh politik ini bisa memberikan kejelasan akan tindakan hukum yang sedang berjalan, tetapi kita perlu kembali lagi kepada tindakan hukum yang dimana seharusnya tidak semena-mena dijalankan agar kita sebagai masyarakat pun bisa menilai bahwa tindakan hukum yang dilakukan kepada para tokoh politik ini itu sudah adil atau tidak diskriminatif. Karena para tokoh politik inilah yang memegang kepercayaan masyarakat. Jadi untuk setiap kasus pastinya memiliki konteks yang berbeda-beda sehingga dampak tindakan hukum yang diberikan kepada para tokoh politik ini pasti juga akan berbeda-beda. Dan kita sebagai masyarakat pun
Pastinya memerlukan kejelasan dan kepastian. Oke. Dari pemaparan tadi, apakah ini akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat? Untuk itu kita perlu kembali ke tindakan hukum yang tadi, di mana masyarakat perlu memastikan dan perlu menilai kembali bahwa tindakan hukum yang dilakukan kepada para tokoh politik ini sudah benar, sudah adil, dan tidak diskriminatif, sehingga kepuasan masyarakat akan tercipta dari hal tersebut. Oke. Bagaimana menurut Erna, apakah penangkapan ini berpotensi memicu ketidakstabilan politik? Saya setuju dengan saudari Shania bahwa penting untuk menjaga stabilitas politik yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa tindakan hukum ini memang betul-betul sangat memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas hukum. Kemudian bayangkan saja jika masyarakat menganggap bahwa hukum di Indonesia ini tidak adil, maka bisa saja masyarakat ini tidak akan percaya dengan pemerintahan seperti itu. Jadi kalau semua atau masyarakat bisa percaya dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, maka saya yakin bahwa stabilitas politik ini bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu. Terima kasih atas tanggapan dari kedua narasumber kita. Dari pemaparan kedua narasumber ini, kami berharap bahwa penangkapan ini murni betul-betul untuk penegakan hukum, bukan hanya sekadar manuver politik. Jangan kemana-mana, tetap di Bisik Politik. Saksikan dunia, rasakan perubahan. Mie Sedap presents I'm Anyusop. Mie Sedap, my favorite. This is the ultimate taste. karena semua berawal dari perjalanan mencari rasa ultimate yang semua suka. Love. At first slurp. I get it. Inovasi kesedapan tanpa henti. Sedapnya. Hangatkan suasana. Sedapnya rasa bikin momen lebih hidup, penuh warna dan rasa. The best feelings. Dari kental laksa, goreng kriuk, sampai gurih koyanya, jadikan hidup lebih sedap. The experience. Dari satu mangkuk mie, sedapkan pada juta mimpi. Satu sedap, yang semua orang cari. Mie Sedap brings taste to people's lives. Dari Wings Food. You should try it. Brimo Festival, lebih dari 100.000 hadiah langsung. Perbanyak transaksi pakai Brimo, buka tabungan emas. Beli tiket traveling dan transaksi internasional. Beli tiket BRI Liga 1 dan voucher games. Belanja praktis, scan kris. Bayar asuransi dan cicilan. Transaksi pakai kartu kredit dan debit BRI. Tingkatkan saldo tabunganmu untuk menangkan hadiah undian, mobil, motor, iPhone, tabungan emas, dan tukarkan poinmu untuk hadiah spesial setiap minggu di Friday Deals. Yuk pakai Brimo sekarang. Brimo. Aku Ibu Tian. Jadwal penuhku sudah jadi keseharian. Tapi keluargaku selalu dapat perhatian karena aku selalu punya kuncian. Sambal ABC dibuat dengan cabai asli, dengan proses yang dijaga oleh ahli, menghasilkan pedas asli. Ini kuncianku untuk jadi ahlinya buat cita rasa. Enak banget, Ma. Memang ibu impian. Sambal ABC, ini kuncian ibu asli pedasnya. Kenapa Pristin 8,6 Plus lebih baik? Gaya hidup tak seimbang seperti stres, sering minum kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bisa bantu menetralkannya. 3 kebaikan Pristin 8,6 Plus memiliki pH tinggi dengan teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Jadi, kalau ada yang lebih baik, Kenapa pilih yang biasa? Selamat datang kembali di Bisik Politik. Saksikan dunia, rasakan perubahan. Kita kembali lagi. Langsung saja kepada Saudari Erna, apakah Anda merasa bahwa penegakan hukum yang dilakukan saat ini cukup adil dan tidak diskriminatif terhadap pihak-pihak tertentu dalam konteks politik? Sebagai mahasiswa, jujur saya masih ragu dengan keadilan dan diskriminasi
dalam penegakan hukum saat ini. Tapi ada beberapa kasus yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa orang yang memiliki kekuasaan lebih gampang, maksudnya lebih sulit untuk terjerat hukum, sedangkan orang yang tidak memiliki kekuasaan itu lebih mudah untuk terjerat hukum. Sebenarnya saya bertanya-tanya bahwa ada apa sebenarnya dengan hukum ini. Hal ini bisa memicu tentang keadilan dan diskriminasi seperti itu. Tapi saya berharap bahwa penegakan hukum yang ada di Indonesia ini bisa lebih adil dan transparan seperti Tanpa itu. memandang rendah. Saya berharap semoga hukum di Indonesia ini bisa memandang semua orang itu sama di mata hukum. Seperti Baik itu. yang punya kuasa. Baik terhadap orang yang memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kekuasaan. Seperti itu. Kalau menurut Shania, apakah penegakan hukum saat ini adil dan tidak diskriminatif? Menurut saya sendiri, saya simpulkan bahwa hukum saat ini masih belum adil dan masih diskriminatif. Karena dilihat dari sistem peradilan yang masih lemah dan lambat, yang membuat proses penyelidikan atau pengadilan panjang, yang membuat atau menjadikan masyarakat kurang percaya dengan sistem peradilan yang ada. Dan masyarakat pun pastinya akan dibuat bertanya-tanya dengan panjangnya proses pengadilan atau penyelidikan, apakah proses ini dijalankan atau bagaimana kelanjutannya. Dan ketidakpercayaan masyarakat ini juga menimbulkan main hakim sendiri. Nah, yang dimana kita sudah tidak jarang lagi mendengar informasi terkait kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, atau bahkan banyak masyarakat yang melakukan kekerasan tanpa melibatkan hukum. Iya, betul. Jadi disinilah kita sama-sama sadar bahwa hukum sekarang tidak baik-baik saja. Baik masyarakat atau orang di balik penegak hukum mestinya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan sama-sama sadar bahwa hukum sekarang banyak yang tidak sesuai. Ya, dan terlebih lagi aparat penegak hukum yang mestinya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Betul. Ya, seperti itu. Semoga setelah pelantikan Bapak Prabowo ini merupakan langkah awal untuk memberantas para koruptor. Nah, dari Shania sendiri, dalam pandangan Anda, apa langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara efektif dan kredibel? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa disinilah kita sebagai masyarakat sama-sama saling menyadarkan bahwa sistem hukum yang sedang berjalan saat ini banyak yang tidak sesuai, dan perlunya kita memastikan dan memperhatikan kembali bahwa aturan yang telah ditetapkan harus diikuti baik masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri. Dan soal penyalahgunaan juga itu perlu dipastikan oleh pemerintah, perlu dicegah kembali bahwa para penegak hukum seharusnya mengikuti peraturan yang telah ditetapkannya sendiri, bukan malah dia yang melanggar. Ya. Oke, kalau dari Erna sendiri, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif dan kredibel? Baik, sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa pemerintah ini harus melakukan upaya agar pemberantasan korupsi ini bisa lebih efektif dan kredibel. Menurut saya yang pertama itu transparansi. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia ini harus lebih bersifat transparan lagi supaya masyarakat bisa menilai sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian supaya tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Kemudian yang kedua itu penguatan lembaga. Jadi selain transparansi, pemerintah juga harus melakukan penguatan lembaga. Jadi lembaga di Indonesia ini harus diperkuat, mulai dari sumber dayanya dan lain-lainnya, ya seperti itu.
sumber dayanya. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting menurut saya itu pencegahan korupsi. Selain melakukan pemberantasan korupsi, pemerintah juga harusnya melakukan pencegahan korupsi supaya tingkat dari korupsi yang ada di Indonesia ini bisa menurun dan berkurang. Mulai dari seperti kampanye, kemudian edukasi anti politik anti korupsi yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya jika ketiga hal ini dilakukan, mulai dari transparansi, penguatan lembaga, dan pencegahan korupsi, saya yakin bahwa hukum di Indonesia ini akan lebih bersifat efektif dan kredibel seperti itu. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Sahabat Bisik Politik, kita telah membahas topik yang sangat penting malam ini, yaitu kontradiksi penangkapan koruptor, keberanian atau motivasi politik. Dari pembahasan kita malam ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penangkapan koruptor pasca pelantikan Presiden Prabowo memicu berbagai pertanyaan dan perdebatan. Apakah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi atau hanya sekadar manuver politik? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan dan kita perlu melihat perkembangan ke depan. Saya berharap dari diskusi ini kita dapat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam proses hukum, sehingga masyarakat dapat menilai secara objektif apakah ini murni berdasarkan hukum atau ada motif politik di baliknya. Dan kami berharap Kejaksaan Agung cepat memberi kejelasan mengenai kasus ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kita karena telah memberikan perspektifnya mengenai isu ini. Baik, jadi pembahasan politik ini sangat penting menurut saya untuk dibahas. Jadi saya dan Saudari Sania berterima kasih kepada Saudari Nurul Sakinah karena telah mengundang kami di acara Bisik Politik kali ini. Oke, terima kasih untuk sahabat politik karena telah setia menemani kita malam ini. Saya Nurul Sakinah beserta kru pamit undur diri. Sampai jumpa di Bisik Politik selanjutnya. Bisik Politik, saksikan dunia, rasakan perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.